Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Muttafaqun alaih. Yang artinya, apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup dan setan laknatullah dibelenggu. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum." Rawahu Ahmad. Adapun makna dari hadis yang pertama yang telah saya sampaikan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan. Tentu kita mengenal istilah hidayah dan taufik. Secara umum hidayah itu kita artikan adalah petunjuk, sedangkan taufik adalah bimbingan. Nah, maka pada bulan Ramadan ini Allah secara khusus memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bisa mengerjakan berbagai macam kebaikan. Allah mudahkan jalan bagi kita semua untuk bisa beribadah dengan maksimal. Sehingga jika itu kita kerjakan, niscaya terbukalah pintu-pintu langit. Tuftahu abwabus sama. Ya, dalam redaksi yang berbeda, tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Untuk siapa dibukakan pintu surga? Dibukakan pintu surga ini tentunya adalah buat hamba-hamba Allah yang mendapatkan bimbingan dari Allah secara khusus bisa beribadah dengan baik selama bulan suci Ramadan ini. Dan sebaliknya, wa tughlaqu abwabun nar. Pintu neraka ditutup, tidak dibuka oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab di bulan suci Ramadan ini yudha'ifullahu syarras syayatin.
Allah lemahkan, Allah bikin lemah kejahatan-kejahatan setan yang biasa mengganggu manusia. Setan berjanji sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in. Ini tekad daripada setan untuk selalu melakukan tipu daya kepada manusia secara keseluruhan. Tapi di bulan suci Ramadan ini yudha'afu, dilemahkan. Gerak-gerik mereka dibatasi, sehingga mereka tidak bisa melancarkan misinya untuk menyesatkan manusia sebagaimana terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, di samping yang merupakan taufik tadi, bimbingan dari Allah untuk kita menjalankan ketaatan. Makna dari tuftahu abwabul jannah ini artinya adalah kita sebagai hamba Allah yang beriman sangat dianjurkan al-hasu ala tawassu gitu. Dianjurkan untuk memperluas dan memperbanyak kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan di bulan ini. Min sholat, baik itu berupa puasa, awis sedekah atau berupa sedekah, awit tilawah, sholat sunnah. Mari kita tambahkan di bulan suci Ramadan ini. Secara kuantitas, secara kualitas, ya, harus kita perhatikan betul ibadah kita di bulan suci. Kemudian juga selain puasa, sedekah, ya, kita tambahkan lagi semangat bersedekah di bulan yang mulia ini. Dan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Dan Al-Quran katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita betul-betul ya memperbanyak tadi at-tawassul, sebab sedang dibuka pintu surga oleh Allah. Itu artinya mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak melakukan kebaikan apapun bentuknya. Dan Masya Allah di bulan ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas kasih sayangnya. Kebaikan Allah amat sangat banyak di bulan ini. Dikatakan juga bulan ini merupakan bulan pengampunan dosa dan kesalahan para hamba-hambanya. Mari kita perbanyak taubat, kita perbanyak istighfar. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya, mari kita introspeksi, kita jadikan Ramadan sebagai madrasah, pembelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi saja dalam hal ketaatan kita pada Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Hadis yang kedua Yesus bacakan bahwasanya salah satu 3 yang tidak ditolak doa-doanya ada yang pertama dia ini, dan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Dan Al-Quran katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita betul-betul ya memperbanyak tadi at-tawassul, sebab sedang dibuka pintu surga oleh Allah. Itu artinya mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak melakukan kebaikan apapun bentuknya. Dan Masya Allah di bulan ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas kasih sayangnya. Kebaikan Allah amat sangat banyak di bulan ini. Dikatakan juga bulan ini merupakan bulan pengampunan dosa dan kesalahan para hamba-hambanya. Mari kita perbanyak taubat, kita perbanyak istighfar. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya,
Mari kita introspeksi, kita jadikan Ramadan sebagai madrasah, pembelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi saja dalam hal ketaatan kita pada Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Hadis yang kedua, Yesus bacakan bahwasanya salah satu 3 yang tidak ditolak doa-doanya adalah yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua imam yang adil. Yang ketiga adalah doanya orang yang zalim. Maka dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa bulan puasa ini adalah bulan berdoa. Sebab ayat tentang doa itu urutannya ada setelah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, dan ini adanya setelah ayat-ayat yang memerintahkan tentang ibadah puasa. Oleh karena itu di bulan puasa ini mari kita perpanjang doa kita. Apa saja menjadi hajat kita, mari kita pinta kepada Allah SWT, dan menjadi peluang bagi kita insyaallah untuk dikabulkan segala doa-doa kita. Amin. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.